Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di acara Praktikum Nutrisi Pakan Ternak 2021. Pada praktikum kali ini, kita akan belajar tentang formulasi pakan, analisis pakan, dan evaluasi nutrien pakan. Sebelum menyusun formulasi pakan, ada sejumlah hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menentukan jenis dan macam bahan pakan yang akan digunakan. Yang kedua, mengetahui kandungan nutrien bahan pakan yang bisa kita peroleh dari literatur maupun hasil analisis laboratorium. Yang ketiga, mencari data kebutuhan standar ternak dari tabel kebutuhan ternak. Yang keempat, mengetahui harga bahan pakan per kilogram. Selain memperhatikan hal-hal tersebut, kita juga perlu untuk menerapkan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan target dan pedoman formulasi yang digunakan. Kemudian, mengetahui kandungan dari masing-masing bahan pakan. Lalu, menentukan metode formulasi yang digunakan. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap formulasi pakan. Ada 5 metode formulasi pakan yang dapat kita gunakan, yaitu Percent Square, Simultaneous Equation, Linear Programming, Exact, dan Trial and Error. Nah, pada praktikum nanti, kita akan belajar untuk membuat dan menyusun formulasi pakan dengan metode Trial and Error menggunakan Microsoft Excel. Teman-teman akan belajar secara langsung menyusun formulasi pakan pada acara diskusi 1 nanti ya. Kenapa analisis pakan penting untuk dilakukan? Analisis kandungan nutrien pakan penting dilakukan agar kita bisa mengetahui kualitas pakan yang sebenarnya, sehingga kita dapat melakukan evaluasi kandungan nutrien dalam pakan dengan tepat. Kita dapat melakukan analisis kandungan nutrien baik terhadap bahan pakan yang akan digunakan maupun hasil pakan yang telah disusun dan dimixing. Sampling dapat dilakukan dengan menggunakan metode coning and quartering dengan langkah-langkah. Yang pertama, sampel dibuat menjadi gundukan, kemudian diratakan dan dibagi menjadi 4 bagian. Sampel diambil dari kedua sisi yang berlawanan agar lebih valid. Jumlah sampel yang diambil disesuaikan dengan kebutuhan. Kenapa evaluasi nutrien pakan harus dilakukan? Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara kandungan nutrien pakan hasil formulasi yang kita susun berdasarkan literatur dengan hasil formulasi yang kita susun berdasarkan hasil analisis laboratorium yang dilakukan. Selanjutnya, perhatikan kandungan nutrien di keduanya. Apakah kandungan nutrien real pakan berdasarkan hasil analisis laboratorium secara langsung sama dengan formulasi yang berdasarkan literatur? Kemudian, apakah pakan yang kita formulasikan telah benar-benar mampu memenuhi kebutuhan ternak? Ikuti terus seluruh rangkaian praktikum nutrisi pakan ternak dengan baik ya, supaya kamu tahu jawabannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.